Masih mengikuti kan ya? Ya, Pak. Masih, Tadi Pak. terputus nih, terputus. Oke, dilanjut ya. Jadi ini setiap indikator punya trayek pH tertentu yang mana warnanya ini bisa berubah ya. Di sini di atas pH 7,6 warnanya sudah berubah menjadi biru dan seterusnya ini ya. Nah, untuk bisa menggunakan indikator yang mana akan kita pakai, kita harus lihat dulu grafik titrasinya. Nah, di sini ini adalah grafik. Nah, ini awal sampel di sini nih, pH-nya jauh di bawah 7, berarti sampelnya sifatnya asam kuat ya. pH-nya itu jauh di bawah 7, ini sampelnya asam kuat, dititrasi oleh basa kuat. Sehingga pH-nya makin lama makin naik. Begitu. Ya. Nah, ini grafiknya selalu membentuk seperti huruf S. Tuh. Jadi di sini sampelnya asam kuat, dititrasi oleh basa kuat. Ya. Grafiknya akan selalu berbentuk seperti huruf S. Dan di sini kita menentukan indikatornya itu pada posisi di sini. Di sini begitu satu tetes kita tambahkan, grafiknya langsung bergerak naiknya sampai sini. Set. Nah, begitu ya. Langsung naiknya di sini. Sehingga indikator yang tepat adalah indikator yang ada posisi di sini, trayeknya. Nah, indikator apa yang posisi trayeknya ada di sini ya? Sekitar 8 sampai 10 ini ya. Yaitu indikator phenolphthalein. Dia akan berubah warna dari tak berwarna sebelumnya menjadi berwarna merah atau pink muda, ya, merah muda. Jadi merah yang pertama kali, ya, itu warnanya ini. Kalau keterusan memang warnanya merah terus, ya. Jadi begitu satu tetes kita tambahkan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah muda, maka langsung kita stop, ya. Karena sudah setara. Nah, berikutnya ini adalah grafik titrasi. Di sini sampelnya tidak begitu jauh posisinya dari pH 7. Berarti ini adalah asam lemah, ya. Jadi sampelnya ini asam lemah dititrasi oleh basa kuat. Ya. Nah, di sini asam lemah kalau dititrasi dengan basa kuat, pH-nya makin lama makin naik ke atas, ya. Nah, di sini indikator yang dipakai itu ada di posisi sini. Nah, ini adalah posisi di atas pH 7. Ya, sudah pasti adalah sama seperti di atas ya, yaitu indikatornya adalah phenolphthalein, yang mana dia akan berubah warna dari tak berwarna menjadi pink atau merah muda. Ya. Nah, ini jadi ketika titrasinya menggunakan basa kuat, maka indikator yang tepat digunakan adalah phenolphthalein. Ya. Jadi sini warnanya akan berubah menjadi pink atau merah muda. Berikutnya, nah di sini, ini sampelnya jauh di atas 7, berarti sampelnya bersifat basa kuat. Ya, kita titrasi dengan asam kuat, sehingga makin lama pH-nya makin turun, begitu. Ya, membentuk grafik huruf S agak terbalik. Nah di sini indikator yang tepat digunakan adalah indikator di posisi sini. Ya, posisi sini, yaitu di bawah 7. Nah, indikator apa itu? Indikator metil merah. Ya. Di mana di sini warnanya itu berubah dari kuning, di sini kan tadi kuning nih, indikatornya di sini posisi kuning, kemudian berubah menjadi warnanya merah. Ya, jadi kalau warnanya orange, nah itu berarti sudah setara. Ya. Kuning ke merah itu melalui orange. Begitu sampai warna orange, maka sudah bisa kita stop karena sudah setara. Ya. Nah, kemudian di sini ini sampelnya tidak jauh di atas 7, ya. Tidak jauh di atas 7, berarti ini sifatnya basa lemah. Dititrasi dengan asam kuat, maka grafiknya akan seperti ini.
ya. Nah, di sini indikator yang tepat digunakan adalah yang di posisi sini. Yaitu sama ya, berarti indikatornya adalah metil merah, yang mana nanti warna indikator berubah dari kuning menjadi warna merah atau orange ya. Warna pertama kali merah adalah orange. Jadi saat orange, maka kita stop proses titrasi. Nah, jadi mudah-mudahan tahu ya indikator yang dipakai saat menggunakan proses titrasi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, 15 menit sudah berlalu. Kita akan terus mengejar waktu. Ya, Bapak ganti slide-nya. Nah, ini peralatan titrasi yang dipakai ya. Nah, ini tiang ini terbuat dari besi. Ya. Ini tiang penyangga, ini namanya adalah statif. Kemudian di tiang ini ada penjepit ke statif dengan ke ini di sini nih buretnya ya. Jadi ini nama alatnya, penjepitnya ini namanya adalah klem ya. Kemudian ini pipa kaca berskala, pipa kaca punya skala, dan di bawahnya ada kerannya ini. Bisa dibuka dan ditutup kerannya untuk mengeluarkan cairannya. Nah, nama pipa kaca ini namanya adalah buret. Ya. Jadi sini untuk mengukur berapa volume dari cairan yang dikeluarkan. Ya, dari lautan standar yang dikeluarkan berapa banyak di sini. Ya. Nah, kemudian di sini wadah untuk sampel, ya, bentuknya seperti labu di sini ya. Ini namanya adalah labu Erlenmeyer. Ini wadah untuk sampelnya. Gitu. Nah, ini seperti ini ya. Ini statif nih. Penyanggahnya, kemudian penjepitnya klem, kemudian ini pipa kaca yang ada skala dan ada kerannya. Ini namanya buret. Kemudian ini namanya labu Erlenmeyer. Ya. Nah, ini adalah peralatan yang dipakai di dalam proses titrasi. Nah, ini sekilas kita lihat sebentar. Nah, dia sedang melakukan proses titrasi. Ini warnanya tadi bening. Di Erlenmeyer warnanya bening. Kita lihat nanti terakhir warnanya pink. Nah, itu dia warnanya pink ya. Nah, kemudian diukur berapa volume cairan yang telah dikeluarkan. Ya. Jadi ini warna terakhir pink, berarti ini titrasi menggunakan basa kuat. Baik, ini Bapak lanjutkan lagi slide-nya. Langsung ke kita perhitungan. Nah, perhitungan kadar titrasi asam basa. Di sini tadi rumus yang kita pakai adalah jumlah asam, ini dalam posisi netral ya. Ketika sudah netral atau setara, jumlah asam akan sama dengan jumlah basa. Nah, di sini milimol ekivalen itu dijabarkan dengan volumenya ini, volume asam dikali molaritas asam kali valensi asam sama dengan volume basa kali molaritas basa kali valensi basa. Nah, di sini ini satuannya mililiter ya. Ini molaritas, kalau dikali menghasilkan satuan milimol. Nah, kemudian kalau kita kalikan keseluruhannya dengan valensi, maka disebut dengan milimolek, milimol ekivalen. Nah, kemudian kalau milimol kita kali dengan massa relatif, ya, maka kita dapatkan miligram. Sama juga dengan milimol ekivalen dikali dengan massa relatifnya menjadi miligram. Ini AR atau MR sama ya. Tetap hasilnya adalah miligram. Nah, dari sini nanti kita bisa memperhitungkan berapa kadar daripada sampel yang kita tentukan. Ya. Jadi ini adalah rumus titrasi. Semuanya rumus titrasi adalah seperti ini.
Kita ambil contoh soal. Nah, kita akan coba jawab. Ini adalah proses titrasi. Titrasi, jadi ini sampelnya asam sulfat dititrasi dengan basa kuat. Tuh, ini sampelnya asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Ya. Nah, di sini ditanyakan adalah konsentrasi dari asam kuat atau sampel yang kita tentukan. Nah, kita pakai rumus ini. Volume asam. Volume asam yang dipakai ini kita bisa ambil di sini, salah satu ya. 10 ml kita ambil, kita masukkan di sini. Ini 10 ml. Molaritas asam ditanya. Ya, H2SO4 ini ditanya. Kemudian valensi. Valensi asam adalah banyaknya H+ yang ada di dalam asam itu. Ini ada 2 H+-nya, berarti valensinya ada 2. Kemudian volume basa. Volume basa kita ambil rata-rata. 15, 14, 16, kita rata-ratakan menjadi 15. Ya, masuk sini 15. Molaritas basa di sini NaOH-nya 0,1 molar, kita masukkan. Valensinya OH-nya di sini ada 1, maka valensinya 1. Sehingga nanti kalau kita proses kalikan, maka molaritasnya kita dapatkan 0,075. Ya, ini contoh soal yang pertama. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, ini disajikan grafik. Ini soal ya, disajikan grafik. Jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 mili, maka konsentrasi larutan basa adalah, berarti ini sampelnya basa ya. Sampelnya basa. Ini mulai dari sini nih. Sampelnya basa dititrasi oleh asam kuat. Nah, berarti di sini adalah posisi setaranya dia ada di sini. Itu akan memerlukan asam kuat sebanyak 25 mili. Ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus titrasi. Volume asam. Volume asam ini larutan standarnya ya. Volume asamnya lautan standar ini akan menghabiskan 25 mili. Masuk di sini 25 mili. Molaritas asamnya ini asam HX, molaritasnya 0,1 molar. Masukkan. Valensi, ini di sini ion H plusnya 1, berarti valensinya 1. Kemudian volume basa sampelnya, ini yang dititrasi. Ini volume larutan yang dititrasi, sampelnya ini sebanyak 10 mili. Kita masukkan 10 mili. Kemudian molaritas basa. Ini dicari ya, diminta dicari ini. Konsentrasi larutan basa adalah, berarti ini dicari. Kemudian valensi basa. Ini OH-nya 1. Ya. OH-nya 1 berarti valensinya 1. Sehingga nanti kita dapatkan molaritas basanya adalah 0,25. Ini sampai di sini bisa dipahami ya. Soalnya mudah ini. Ini kalau keluar soal seperti ini ya mudah-mudahan bisa dijawab ya. Ya, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Oke, Bapak lanjutkan lagi terus. Soal yang ketiga. Nah, ini kita tahu bahwa ini titrasi, maka kita gunakan rumus ini, rumus titrasi ya. Rumusnya sama semua. Volume asam ini yang dititrasi ini sampelnya asam kuat. Dititrasi menggunakan basa kuat. Jadi sampelnya adalah asam kuat. Volume larutan yang dititrasi, berarti ini sampel yang dititrasi sebanyak 20 mili. Volume asamnya masuk angka 20 mili. Molaritas asamnya ditanya. Valensi asamnya asam HX, hanya 1, berarti valensinya 1. Kemudian volume basa.
volume basa yang terpakai adalah 25, posisi standar. Posisi setara di sini ya. Posisi setaranya 25. Ini adalah posisi dari basa kuat yang dipakai. 25, molaritas basanya ini 0,1. Valensi basa ini, basanya loh ya. OH-nya 1 berarti valensinya 1. Sehingga di sini kita dapatkan molaritas asamnya adalah 0,125 molar. Ya. Nah, ini konsentrasi yang masih ditanyakan ya. Jadi kita bisa menentukan konsentrasi daripada sampel menggunakan titrasi ini, asam basa ini, dengan rumus ini ya. Selanjutnya kalau perhitungannya kadar, berikut ini pekerjaan seorang analis kimia ya di lapangan. Ini mengambil sampel atau cuplikan, di dalam cuplikannya itu mengandung NaOH. Jadi ada sampel atau cuplikan, di dalam cuplikannya itu ada NaOH. Nah, di sini sampel totalnya atau cuplikannya itu diambil 2 gram, kemudian dimasukkan dalam 250 mili air. Nah, dari 250 mili air tersebut, diambil 20 ml untuk kemudian dititrasi dengan larutan HCl. Nah, ketika proses titrasi, saat setara, ternyata volume HCl yang diperoleh adalah pada titrasi pertama 24 mili, titrasi kedua 26 mili, titrasi ketiga 25 mili, maka berarti rata-rata volume HCl yang dipakai adalah 25 ml. Ya. Nah, nanti kadar yang dihasilkan hasilnya memang segini. Ya. Tapi kita lihat prosesnya berikut ini. Ya. Kita lihat prosesnya. Nah, di sini tadi ya, sampel cuplikan ya. Cuplikan ini mengandung NaOH. Dan ini total cuplikan ini beratnya 2 gram. Ini dimasukkan ke dalam air sebanyak 250 ml air. Ya. Nah, di sini ketika cuplikan ini dilarutkan dalam air, maka semua NaOH larut dalam air. Semua NaOH larut dalam air. Yang tidak larut adalah sisanya. Ya. Karena yang namanya cuplikan itu kemungkinan juga ada yang tidak bisa larut. Jadi yang jelas NaOH larut semua dalam air. Menjadi larutan NaOH. Nah, kemudian sebanyak 200 ml larutan NaOH di sini, kita cuma ambil 20 mili untuk dititrasi. Jadi yang kita titrasi cuma 20 mili saja. Kita titrasi dengan HCl. Ya. Nah, ternyata HCl yang dipakai itu setara dengan 25 ml HCl-nya ini. Ini pakai rata-rata volumenya. Nah, dari sinilah kita bisa memulai suatu perhitungannya untuk menentukan berapa persen kadar NaOH di dalam sampel di sini. Ya, jadi berapa persen kadar NaOH di dalam sampel ini. Kita mulai bergerak dari sini, nanti kita mundur, gitu, bergeraknya mundur. Ya. Jadi kita mulai dari proses titrasi dulu. Nah, di sini kita mulai dari proses titrasi dulu. Nah, di sini dalam titrasi kita sudah tahu berlaku jumlah asam akan sama dengan jumlah basa. Ya. Nah, di sini milimol ekivalen asam sama dengan milimol ekivalen basa. Kita tebarkan dulu formulasinya. Ya. Nah, di sini karena yang ditanya adalah NaOH, maka di sini tetap kita jadikan milimol ekivalennya, ya. Jadi kita masukkan di sininya saja nih. Ya, di sini volume asam yang terpakai adalah 25 mili. Molaritas asam yang dipakai berapa tadi ya? Molaritas asam HCl 0,1 ya. Ya. Tadi molaritas asam yang dipakai 0,1 ya, molaritasnya. Nah, valensi asam HCl H-nya 1 berarti valensinya 1. Ya.
valensinya 1. Kemudian volume basa, oh ini kita tidak pakai ini ya, langsung milimol ekuivalen NaOH dalam 20 mili. Jadi ini kita kalikan 25 kali 0,1 kali 1. Ini sampai sini masih kelihatan ya layarnya ya? Kelihatan, Pak. Masih, Pak. Iya. Pak. Nah, di sini milimol NaOH kita peroleh dari perkalian di sini nih. Ya. Nah, kemudian milimol NaOH ini kita tahu bahwa yang dititrasi tadi dalam 20 mili. Kita perjalankan lagi ya. Kita mundur dulu sebentar. Jadi ulang tadi ya, 25 dikali 0,1 dikali 1 adalah 2,5. Ya, 2,5 milimol ekuivalen NaOH yang terdapat dalam 20 ml larutan. Ya. Nah, di sini NaOH-nya 2,5 milimol ekuivalen dalam 20 ml larutan. Nah, larutan full yang tadi kita buat adalah 250. Maka ini kita oper ke 250. Ya. Atau mau dikali dulu dengan MR-nya, MR NaOH 40. Kita jadikan miligram dulu ya. Jadi ini milimol ekuivalen kalau dikali dengan MR-nya menjadi miligram. 100 miligram NaOH di dalamnya, ini untuk volume 20 mili. Maka ketika kita kembalikan ke 250 mili, ya, maka ini 250 mili adalah sekian kalinya 20. Berarti sini 250 dibagi 20 dikali 100 miligram. Ya. Hasilnya adalah 1250 mg NaOH di dalam volume 250 mili. Jadi kalau dalam 20 mili NaOH-nya 100 mg, maka ketika dalam 250 jadi 1250 mg. Ya. Nah, ini kita oper ke gram. 1250 kita oper ke gram menjadi 1,25 gram NaOH ya di dalam 250 mili. Ya, di dalam 250 mili ini semua NaOH ada di sini. Ya. Jadi total NaOH yang ada di sini adalah 1,25 gram NaOH. Sehingga di sini kadar NaOH di dalam sampel, di dalam 2 gram sampel yang tadi kita celupkan ke dalam 250 mili ini, ya, ini adalah 1,25 dibagi massa cuplikan total 2 gram dikali 100%, maka kita dapatkan kadarnya adalah 62,5%. Jadi di sini kita dapatkan optionnya adalah option D. Ya. Nah, sampai di sini dulu perhitungan titrasi asam basa. Ya. Jadi perhitungan yang ditanya bisa molaritasnya dari sampel itu berapa, atau kadar persentase dari sampel itu berapa. Ya. Jadi sampai di sini soal yang bisa ditampilkan dari proses titrasi. Ya. Kalau di lapangan memang seringkali lebih rumit lagi dari ini, ya. Tapi untuk tingkat SMA ini sampai dengan persentase penghitungan kadar. Jadi nanti PAT sampai di sini. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ini penjelasan tentang pembahasan soalnya. Bisa ya? Alhamdulillah bisa, Pak. Nah, ya, oke. Ini juga materi ini sudah Bapak tampilkan di GCR-nya. Ada itu ya. Jadi mungkin kalau kalian lupa masih bisa mengikuti dari materi yang Bapak tampilkan di GCR. Kemudian di GCR juga ada tugasnya, nanti bisa dikerjakan. Bapak undurkan waktunya sampai jam 4 sore. Ya. Mudah-mudahan nanti yang khususnya yang cowok ya terpotong dengan Jumat, nanti setelah Jumatan bisa dilanjutkan sampai tenggat waktu jam 16 sore ya. Nah, setelah jam 16 sore dinyatakan sudah tidak diterima lagi jawaban meskipun betul semua, tetapi tidak diterima lagi jawaban kalian. Jadi pastikan bahwa kalian mengerjakannya
sampai sebelum jam 4 sore ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda, perhatian Anda, dan Anda mudah-mudahan bisa memahami materi ini. Semoga bermanfaat bagi Anda ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Satu pertanyaan saja barangkali bisa disampaikan, boleh? Kalau tidak ada, maka Bapak langsung tutup ya pembahasan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan pada kalian yang telah bergabung ya. Semoga kalian senantiasa tetap berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Ya, Pak. Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama langsung Bapak live Terima kasih ya. banyak, Pak. Sama-sama langsung Bapak live. Bapak.